Halo, semoga kabar kalian sehat selalu. Saat ini saya ada di markasnya Mbak Evi di Evi Arbay Channel. Halo, selamat datang di sini Taufan Wijaya fans. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Mbak Evi. Kita tahu Mbak Evi itu sedikit dari fotografer perempuan, tapi juga jago di bisnis, entrepreneur. Gitu. Kalau cuman bisa motret, ya sekarang semua orang bisa motret, tapi yang bisa mengembangkan itu sampai hingga akhirnya punya penerbitan buku fotografi, ya itu luar biasa. Mbak Evi bisa cerita perjalanannya di bidang fotografi? Kalau saya memang awalnya bukan fotografer ya, tapi lebih ke tour operator gitu. Jadi setelah adanya lonjakan turis domestik yang notabene banyak fotografer gitu. Nah mulai dari situlah akhirnya saya juga mengembangkan foto trip gitu. Dan ternyata event public trip kita sendiri banyak kan diisi sama fotografer gitu. Oke Mbak, terus mulai tahun ini kan ya bikin Arbay Publishing. Sebenarnya bukan dari tahun ini ya, mungkin launchingnya secara legalitas segala memang tahun ini di bulan kebetulan kita mencoba dengan adanya publishing penerbitan My Flatworld gitu, buku My Flatworld. Jadi saya pikir ya udah itu langsung launching itu juga gitu kan. Arbay Publishing itu akan fokus di terbitan fotografi atau? Kita memang sebenarnya tidak hanya berorientasi kepada buku fotografi ya, cuman banyaknya buku yang teks yang saya rasa sudah banyak orang yang publishing lain yang main di sana. Jadi saya lebih kepada coffee table book yang tidak hanya berorientasi pada buku fotografi, tapi kita coba memperkuat dari segi tampilan layout visualnya gitu, sehingga apalagi anak-anak sekarang kan jarang tuh yang mau baca yang terlalu serius teks gitu kan. Nah itu kita mensiasati itu biar orang mau baca meskipun itu buku serius gitu, kayak Biak The Bridge of War itu buku sejarah, tapi kita coba bagaimana pesan itu bisa tersampaikan ke semua kalangan gitu ya. Itu pesan sejarah tapi bisa anak-anak sekolah dasar pun tertarik untuk melihatnya, minimal melihatnya dia tahu dulu gitu dan dari foto itu gitu kan gitu. Jadi kita di dua penerbitan awal itu memang kita sengaja untuk menampilkan visual yang lebih kuat. Oke, Mbak, dan sekarang itu kan bisa dibilang masa sulit di industri fotografi secara umum. Ya terutama fotografer, apalagi di komersial. Sekarang ekonomi juga sedang terpuruk karena pandemi. Nah, saat orang-orang itu kesulitan, Mbak Evi kan kelihatannya jadi malah justru berkembang gitu. Nah itu resepnya apa? Ya ya yang penting kita jangan sampai diam aja ya. Kita memanfaatkan momen ini untuk sebanyak-banyaknya berkarya gitu, karena kita seperti kita di Arbay Publishing ISP singkatannya ya, kita singkat ISP, itu coba membuat satu channel ya untuk virtual gitu ya. Kita meraih berbagai kalangan agar kita tuh tidak diam di tempat aja, apalagi work from home, learn from home semua. Nah itu kita coba gerakan sehingga pada saat nanti new normal, benar-benar normal, kita tidak akan memulai lagi dari nol gitu. Dan ternyata is working ya, apalagi dunia publishing, dunia penerbitan sebenarnya kalau di global sendiri itu sekarang ini zaman-zamannya golden year katanya gitu. Tapi kenapa di Indonesia kurang kelihatan gitu? Padahal
kayak dengan adanya banyak orang di rumah, minat baca juga jadi tumbuh gitu kan. Nah itu kita mensasar di situ ya, jadi sehingga kita nggak diam aja gitu. Fotografi ke depan ini tahun depan deh, karena kalau tahun ini kan hampir nggak kelihatan bedanya karena kita akan banyak berdiam di rumah karena pandemi. Nah tahun depan itu trennya seperti apa sih fotografi? Saya rasa secara visual itu akan tetap dibutuhkan ya. Event kedepannya akan semakin banyak untuk hal-hal sarana komunikasi itu masih sangat strategis dan prospektif ya untuk fotografi. Meskipun setiap orang juga sekarang udah bisa disebut fotografer ya dengan dia punya handphone atau apa, tapi kemampuan ataupun level profesional itu masih sangat diperlukan, apalagi kedepannya komunikasi visual itulah yang akan menjadi leading ya untuk mengcounter berbagai untuk memberikan berbagai informasi gitu kan, dan mengcounter berbagai disinformation ataupun misinformation. Itu fotografi masih sangat involved di situ gitu, dan jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kan. Challenge yang paling besar dihadapi oleh fotografer di masa pandemi ini apa? Mungkin kurangnya bisa jadi klien ya, karena pergerakan ekonomi juga melambat gitu ya. Tapi tinggal bagaimana kita mensolusikannya, bagaimana kita bisa tetap produktif gitu ya. Ya challenge-nya mungkin ada persaingan ya, satu persaingan, terus rendahnya atau minimnya daya penyerapan terhadap jasa fotografi yang sekarang ini begitu banyak perusahaan menunda gitu ya, menunda kebutuhannya untuk misalnya pemasaran atau marketing new product atau itu segala macam, pasti fotografer juga berpengaruh. Nah itu menjadi challenge sendiri, apalagi sekarang begitu banyak orang yang semua orang pasti ngakunya fotografer gitu kan. Gitu. Tapi harapan tetap ada ya. Oh itu pasti ya gitu. Dan give up gitu kan. Gitu. Nah itu tadi perlu di highlight ya, bahwa harapan itu tahun depan semoga pandemi mereda. Ya dan terus juga mendevelop itu ya skillnya, tidak hanya mungkin sebatas bisa memotret, tapi juga how to bagaimana melakukan pemasaran itu sendiri, marketing, strategi gitu kan, gitu. Bagaimana mencapai platform penjualan gitu nantinya, karena akan berbasis pada platform media gitu kan, yang konvensional mungkin ya udah susah lagi kita online gitu. Maksudnya ya pastinya online. Oke, itu tadi insight dari Mbak Evi. Semoga video ini memberi wawasan baru buat kalian. Selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan ERBY channel. ERBY channel ya, stay home ya, masih di rumah aja, tetap semangat, be creative and keep moving. Keep moving. Oke. Yes. Terima kasih Mbak Evi. Yes. Sampai ketemu lagi. Ya, dah.